Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelas 8A MTSN 5 Pasuruan. Jadi hari ini, kami mau menerangkan tentang sistem pernapasan. Yang pertama, fungsi dari sistem pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan adalah tubuh kalian membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel saat glukosa dari makanan yang kalian pecah dengan oksigen sehingga menghasilkan energi. Yang kedua, struktur dan organ pernapasan. Ketika kalian bernapas, udara yang kalian hirup terkadang bercampur dengan debu, asap, atau virus atau bakteri. Udara akan melewati hidung, faring, trachea, lalu ke bronkus, dan terakhir paru-paru. Hidung. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Rambut-rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Sel-sel di dalam rongga hidung menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara serta menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Faring, trachea. Setelah dari hidung, udara akan menuju faring atau tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Udara kemudian menuju trachea. Ketika kalian sedang menelan makanan, maka trachea akan tertutup oleh epiglottis sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran napas. Bronkus dan paru-paru. Setelah dari trachea, udara akan menuju bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bagian-bagian yang kecil. Terdapat kantong-kantong kecil yang disebut alveoli atau jamak alveolus. Alveoli diselimuti oleh pembuluh darah kapiler dan disinilah tempat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. 3. Bagaimana kalian bernapas? Sama seperti pergerakan tubuh manusia lainnya, bernafas juga dikendalikan oleh otot. Di bagian bawah paru-paru juga terdapat otot yang besar, kuat dan berbentuk seperti kubah. Otot tersebut dinamakan diafragma. Ketika kalian menarik nafas, otot yang ada di tulang rusuk kalian akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan naik ke atas, diafragma pun berkontraksi, yang semula melengkung menjadi mendatar. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada kalian mengembang, volume paru-paru pun membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, dan udara pun masuk. Ketika kalian menghembuskan nafas, otot-otot yang ada di tulang rusuk kalian rileks atau dalam keadaan santai, diafragma pun dalam keadaan rileks. Hal itu menyebabkan rongga dada kalian menjadi lebih kecil, volume udara di paru-paru pun berkurang, sementara tekanan udara di paru-paru membesar, udara siap untuk dikeluarkan. 4. Apa yang terjadi saat pertukaran gas? Setelah darah dipompa dari jantung, lalu akan melewati arteri, kemudian ke kapiler. Saat itu kondisi darah membawa banyak karbon dioksida dan sedikit oksigen. Ketika di alveolus menukar karbon dioksida dengan oksigen yang ada di sana, pada saat ini darah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida disebut pertukaran gas kapiler dan dinding alveolus sangat tipis, sehingga untuk melewati beberapa zat sangat mudah. Ketika oksigen masuk dan menuju alveolus, oksigen melewati dinding tersebut, kemudian menuju dinding kapiler, lalu ke darah. Begitu pentingnya peran sistem pernapasan kita, sehingga kita harus benar-benar menjaganya agar tetap sehat. 5. Merokok dan bahayanya untuk tubuh. Rokok sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Merokok merupakan suatu kegiatan tidak bermanfaat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serta menghambur-hamburkan uang. Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar, anak-anak remaja yang merokok mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari tahun 2013 ke tahun 2018 Kementerian Kesehatan. Tentu saja hal ini sangat mencemaskan, mengingat remaja sekarang adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan bangsa. Di dalam rokok terdapat zat-zat yang mampu menginfeksi dan merusak sistem pernapasan kalian. Dalam satu kali hisapan rokok terdapat sekitar 4.000 zat kimia berbahaya, contohnya tar, karbon monoksida, dan nikotin. Tar adalah zat berwarna hitam dan sedikit lengket ketika rokok dibakar. Ketika seseorang menghirup asap rokok, tar akan menempel pada silia yang terdapat pada trachea, bronkus, dan jalur pernapasan.
tar membuat silia menggumpal, sehingga tidak dapat berfungsi untuk menyaring zat-zat yang berbahaya bagi paru-paru. Tar juga mengandung bahan yang mengakibatkan kanker. Karbon monoksida, ketika rokok dibakar, akan dihasilkan suatu gas yang tidak berbau dan berwarna disebut karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya karena mampu mengikatkan diri ke hemoglobin dan mengambil sebagian tempat oksigen, lalu turut dalam proses peredaran darah. Tentu saja ini menyebabkan jumlah oksigen yang diantarkan darah ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Untuk mendapatkan tambahan oksigen, maka seorang perokok akan bernapas lebih berat dan detak jantung pun akan meningkat. Banyaknya karbon monoksida di dalam darah meningkat seiring banyaknya rokok yang dikonsumsi. Darah seorang perokok kemungkinan memiliki lebih sedikit oksigen dibandingkan yang bukan perokok. Nikotin bersifat stimulan, yang artinya meningkatkan kinerja suatu organ. Nikotin membuat jantung berdetak lebih kencang serta meningkatkan tekanan darah. Semakin banyak nikotin yang dikonsumsi melalui rokok akan menyebabkan kecanduan dan membuat orang sulit berhenti merokok. Oke lah, mungkin sampai di sini saja penerangan tentang sistem pernafasan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata di dalam video. Mohon maaf jika video ini mengecewakan. Kami dari kelas 8A mengucapkan Wassalamualaikum. wassalamualaikum.